terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, apa kabar hari ini? Kami berharap Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada dengan keadaan sehat dan keadaan yang prima dan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita semua. Ya, yang menjadi renungan kita di hari ini, sapaan teduh kita hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sambut sapaan teduh firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Bersyukur ya Tuhan jikalau di pagi hari ini kami merasakan hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa untuk kami pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami mau mulai hari kami dan kami mau sambut firman-Mu. Biarlah sapaan firman-Mu kami bisa dengar, kami bisa terima di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Yesaya pasal 48 ayat 10. Begini firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Sekali lagi, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Bapak Ibu Saudara terkasih, beberapa waktu yang lalu telah rilis lagu rohani. Liriknya demikian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Lagu ini mungkin mewakili setiap hati kita masing-masing. Akhir-akhir ini mungkin kita diperhadapkan dengan berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Mungkin hal ini sedang sakit, mungkin dalam pekerjaan yang berantakan, mungkin dalam keluarga yang sedang aut-autan. Mungkin banyak hal yang membuat kita gundah gulana hati kita. Yang menjadi tema renungan kita di sapaan teduh hari ini ialah pemurnian diri. Artinya dalam berbagai proses kehidupan kita bagian daripada pemurnian diri. Bapak Ibu Saudara terkasih, pemurnian diri dalam proses pemurnian emas atau proses pemurnian perak terdapat berbagai macam unsur yang ada melekat di dalamnya. Sehingga dalam proses pemurnian emas ataupun perak tersebut harus dibakar, harus dididihkan, harus dipalu, harus dipecahkan sehingga terdapat perak dan emas yang murni. Untuk mendapatkan satu kemurnian di dalam proses
Prosesnya adalah ada pembentukan. Mungkin saat ini saya dan Bapak Ibu terkasih sedang menghadapi berbagai macam hal yang membuat hati kita terpukul, yang membuat hati kita terbentur. Tapi oleh karena itu, kita akan terbentuk oleh karenanya. Tentu, sebagaimana Rasul Paulus telah mengatakan kepada jemaat di Roma, dalam hal apapun Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu bagi Allah, anak yang dikasihinya. Tuhan turut bekerja. Kalau bahasa karunia, ibas kaipe di batar dahin. Waktu susah, waktu senang, waktu kita berhadapan dengan orang baik, waktu kita berhadapan dengan orang yang jahat sekalipun, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi orang yang kita temui. Tentu hal tersebut untuk membentuk kita harus berbagai benturan. Untuk menjadi terbentuk harus berbagai macam benturan yang dihadapi. Tentu untuk mendapatkan pemurnian tadi, pemurnian yang baik bagi emas perak, terlebih pada saat ini firman Tuhan mengatakan, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Artinya lebih panas lagi daripada dapur pemurnian perak. Daripada dapur pemurnian emas. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, untuk mendapatkan pribadi kita yang lebih baik lagi. Artinya pemurnian diri ini tidak terlepas bagaimana kita menyempurnakan pandangan kita, bagaimana kita menyempurnakan mindset kita, cara pandang kita terhadap Tuhan dan sesama kita. Dan pada saat ini kita melihat bagaimana kedatangan firman Tuhan yang memperbaharui kita, cara berpikir kita, cara tindakan kita, perkataan kita, dalam kita menanggapi permasalahan dengan siapa, apa saja, ataupun bagaimana, entah di mana saja. Sehingga kita dapat menemukan cara hal yang baik, sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara terkasih menjadi berkat bagi dunia ini. Sehingga dalam kehidupan kita ini penting ada halnya, yaitu rasa. Tidak terlepas dalam proses pemurnian hati ini adalah pemurnian rasa. Seperti halnya ketika Bapak Ibu Saudara terkasih sedang merasa senang, sedang merasa sukacita, tentu rasa dan hidup tidak bisa dipisahkan. Ketika Bapak Ibu Saudara terkasih merasa sukacita, tentu hidup Bapak Ibu Saudara terkasih adalah hidup yang sukacita. Ketika Ibu dan Bapak atau teman-teman sekalian merasa senang, tentu hidup Anda senang. Ketika Bapak Ibu Saudara terkasih bahagia, tentu hidup Bapak dan Ibu Saudara terkasih bahagia. Artinya punya korelasi yang tidak terlepas. Sehingga dapat disimpulkan maka dari hati terpancar kehidupan. Maka penting bagaimana kita memelihara hati kita, memelihara pikiran kita dengan kita hidup dengan firman Tuhan. Setiap hari kita mengikuti sapaan teduh, bagaimana firman menyapa kita di pagi hari ini. Ingat bahwa Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia selalu berjanji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah berjanji jalan selalu rata, tetapi Tuhan berjanji Dia berikan kekuatan. Mungkin akhir-akhir ini pergumulan kita yang begitu berat harus kita jalani. Ingat bahwa Tuhan berikan kekuatan dan selalu menyertai kita. Maka proses pemurnian diri ini penting dipahami bahwa dalam suka, dalam duka Tuhan turut bekerja dan Tuhan turut menyertai sehingga kita terbentuk dan kita tercipta menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang mengenal Kristus, pribadi-pribadi yang hidup akan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar saya punya identitas kekristenan saja, tapi kekristenan itu bisa hidup di hati saya, hidup di hati kita semua, hidup di keluarga kita. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Sapaan teduh firman hari ini, biarlah sapaan firman ini menyapa setiap hati kita, menyapa kehidupan kita, sehingga kita hari ini bisa melakukan yang baik, yang manis, yang suka di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Kembali kami bersyukur ya Tuhan dalam proses penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasa sukacita di mana Tuhan menyapa kami bahwa memang langit tidak selalu biru, tetapi Tuhan selalu menyertai. Mungkin Tuhan tak selalu memberikan jalan yang mulus, tapi Tuhan selalu berikan kekuatan. Pada saat ini Tuhan, kami sadar bahwa Tuhan sedang memurnikan hati kami, sedang membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami, pakai keluarga kami, hingga dari keluarga kami nama-Mu termuliakan. Ya Tuhan, kami pun hari ini berdoa buat keluarga kami, GBKP Runggun Cilengsi. Tuhan yang berkati, Tuhan berkati pendeta, pertua diaken, pengurus kategorial, dan seluruh jemaat GBKP Cilengsi, dan seluruh perjalanan pelayanan di GBKP Cilengsi. Tuhan yang memberkati. Kami percaya bahwa urapan Tuhan sungguh luar biasa dan tak pernah terbatas memberkati GBKP Cilengsi. Begitu juga Tuhan buat Bapak Ibu Saudara terkasih yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, yang sedang mendengarkan sapaan teduh di pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menemani, Tuhan yang menyertai dalam setiap kehidupannya. Ini doa kami Bapa di hari ini. Kami mulai hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berdoa yang seperti telah diajarkan Yesus. Kita katakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari penjahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sapaan teduh kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selalu menyertai kita.